Bab 1523, keluar dari kepompong. Klan Shi adalah salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun klan Shu tidak setenar klan Gu atau klan Hun, itu masih salah satu dari 8 klan kuno dan bukan keberadaan biasa. Klan Shi biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang sekali berita yang berhubungan dengan mereka menyebar, tetapi menjaga profil rendah tidak berarti mereka lemah. Klan Shi ini relatif kuat jika diukur dari kekuatan bertarung mereka. Klan Shi jauh lebih kuat daripada klan Ling, yang merupakan yang pertama menghilang. Ada banyak individu kuat dalam klan yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Namun, faksi super yang memiliki fondasi yang begitu besar sekali lagi secara misterius menghilang dalam semalam. Memikirkan tentang hilangnya klan saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa kedinginan di dalam hati. Klan Shi telah menghilang dengan cara yang sama seperti klan Ling. Alam mereka berdua telah ditutup sebelum mereka menghilang. Setelah alam dibuka kembali, jutaan anggota klan dan warga keturunan tidak dapat ditemukan. Tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Kelompok ahli dari berbagai faksi merasakan hawa dingin naik dari kaki mereka ke hati mereka. Para ahli ini telah memasuki ranah klan Shi dan menemukan ranah itu benar-benar sunyi dan tak bernyawa. Keberadaan mengerikan seperti apa yang bisa melenyapkan jutaan individu? Beberapa dari jutaan orang ini termasuk para ahli top dari klan Shi. Semua ahli itu adalah eksistensi di dataran tengah yang bisa mengguncang dunia dengan langkah kaki. Terlepas dari keberadaan seperti itu, klan Shi masih sepenuhnya dihapus dari dunia ini. Informasi mengenai hilangnya klan Shi muncul seperti badai saat menyapu dataran tengah. Setiap faksi dikejutkan oleh informasi mengejutkan ini. Beberapa dari mereka yang memiliki indera yang tajam dapat secara samar-samar mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua faksi kuno ini sangat kuat dan warisan mereka telah bertahan selama ribuan tahun, namun 2 klan telah sepenuhnya lenyap dalam waktu 10 tahun. Jika masalah seperti itu hanya terjadi sekali, itu bisa dianggap sebagai kebetulan. Jika itu terjadi 2 kali, itu akan sangat aneh. Terlebih lagi, cara kedua klan menghilang persis sama. Ini memberi satu ide bahwa pelaku yang membuat klan Ling dan Shi menghilang harus orang yang sama atau lebih tepatnya faksi yang sama. Namun, situasi yang menyebabkan seseorang merasa bermasalah mengikuti. Semua orang tahu bahwa hanya ada 2 faksi di seluruh benua yang diam-diam bisa melenyapkan klan Ling kuno dan klan Shi kuno. Kedua faksi itu adalah klan Hun dan klan Gu. Dalam sekejap, banyak tebakan dan keraguan dilemparkan kedua faksi ini. Klan Hun tidak menanggapi tebakan ini yang cocok dengan gaya mereka yang biasa. Namun, klan Gu merasakan sakit kepala saat keraguan muncul. Hubungan mereka dengan klan kuno lainnya cukup baik, tetapi hubungan di antara mereka menjadi sedikit canggung setelah klan Ling dan Shi menghilang. Beberapa klan lainnya jelas mulai merasakan keraguan dan ketakutan terhadap klan Gu. Bahkan beberapa interaksi reguler mereka telah dihentikan. Klan Gu jelas merasakan sakit kepala karena berita meresahkan yang muncul tiba-tiba, tetapi kejadian kali ini membuat mereka berhati-hati. Perkembangan ini jelas tidak bermanfaat bagi klan Gu. Faksi yang menyerang kemungkinan melibatkan klan Gu dalam skema mereka dengan sengaja. Namun, eselon atas klan Gu merasakan keraguan dan ketidakpastian karena mereka tidak tahu bagaimana mungkin klan Hun memiliki kekuatan yang menakutkan jika mereka benar-benar pelakunya. Mereka telah berhasil menghindari penyelidikan banyak ahli klan Gu dan melenyapkan klan Ling dan Shi tanpa ada orang lain yang menyadarinya. Atau, mungkinkah ada keberadaan mengerikan lain yang tidak mereka ketahui di dalam dataran tengah? Terlepas dari tebakan klan Gu, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah kepada 3 klan lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa tetap diam dalam menghadapi kecurigaan ini. Karena klan Gu dan klan Hun tetap diam, 3 klan yang tersisa dari 8 klan kuno, yaitu klan Yao, klan Lei, dan klan Yan, tiba-tiba mengumumkan aliansi 1 bulan setelah klan Shi menghilang. Mereka menyebut diri mereka aliansi 3 klan. Pembentukan aliansi 3 klan
memiliki dampak yang sangat besar pada faksi lain. Ini adalah pertama kalinya aliansi dibentuk oleh 3 klan kuno sejak zaman kuno. Bagaimanapun, klan-klan ini sangat kompetitif dan telah mengalami banyak konflik. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meninggalkan segalanya dan membentuk aliansi, tetapi kali ini, ketiga klan merasakan kegelisahan yang besar karena bahaya yang tidak diketahui. Mereka tidak ingin menjadi klan Ling atau klan Shi berikutnya, tetapi pembunuh misterius ini telah mampu secara diam-diam melenyapkan klan Ling dan klan Shi, jadi mungkin tidak akan menjadi masalah yang terlalu sulit bagi pelaku untuk melenyapkan salah satu dari mereka. Untuk melindungi garis keturunan klan mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain membentuk aliansi pada saat ini. Faksi lain di dataran tengah sedikit santai ketika aliansi 3 klan tidak meluncurkan pasukan ke dataran tengah setelah mengumumkan aliansi mereka. Sebaliknya, mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun terowongan di antara wilayah mereka. Jadi, jika satu pihak diserang, 2 lainnya akan dapat dengan cepat memberikan dukungan melalui terowongan spasial. Setelah terowongan spasial antara 3 klan terbentuk, 3 klan tampak tak tertembus. Pada saat ini, klan ini akhirnya mulai rileks secara bertahap. Setelah itu, mereka juga mulai mengirim beberapa ahli. Para ahli ini terus-menerus masuk dan keluar dari wilayah klan Shi dalam upaya untuk menemukan beberapa bukti yang mengarah ke pelakunya. Dataran tengah selalu sangat menarik, jadi tidak ada yang bisa menjadi sorotan lama. Bahkan peristiwa mengejutkan seperti hilangnya klan Shi dan pembentukan aliansi oleh 3 klan secara bertahap meninggalkan sorotan sekitar setengah tahun kemudian. Apalagi, pelaku misterius itu seolah menghilang tanpa jejak. Itu menyebabkan seseorang merasakan kegelisahan sambil menghela nafas lega. Setelah terkejut selama beberapa waktu, aliansi Rumah Langit juga mendapatkan kembali ketenangannya. Itu terus terlibat dalam perjuangan tanpa akhir dengan Hall of Souls. Pada saat ini, 2 faksi besar benar-benar berselisih. Hari ini, seseorang akan menyerang kota yang lain. Besok, yang lain akan menghancurkan aula cabang seseorang. Mereka bertukar gayung bersambut saat mereka terlibat dalam pertempuran tanpa akhir. Namun, pertarungan jangka panjang mulai menguntungkan aliansi Sky Mansion. Mereka menggunakan perang ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Perang ini tidak hanya membuat kekuatan tempur aliansi menjadi lebih kuat dan bersatu, tetapi juga menarik semakin banyak faksi kecil yang telah ditekan oleh klan Hun untuk bergabung dengan mereka. Oleh karena itu, selama 1,5 tahun perang ini, ukuran aliansi Mansion Langit telah berkembang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum perang. Jumlah ahli dalam aliansi tidak kalah dengan Hall of Souls. Memperoleh kekuatan melalui perang telah memungkinkan aliansi untuk tumbuh lebih kuat. Namun, ada masalah yang menyebabkan kelompok Yao Lao dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan bahkan ketika kekuatan mereka melonjak. Sumber perasaan ini secara alami adalah Xiaoyan. Sudah 1,5 tahun sejak alam api iblis telah ditutup saat itu, tetapi mereka masih belum mendapatkan berita sedikit pun terkait dengan Xiaoyan. Kurangnya berita ini telah menyebabkan hati banyak orang menjadi sedikit cemas. Kepala aliansi Mansion Langit mungkin adalah Yao Lao, tetapi di hati banyak orang, punggung yang kurus dan kuat itu adalah dukungan mental mereka. Mereka berpikir bahwa selama punggung kurus itu mendukung mereka, aliansi Istana Langit tidak akan pernah jatuh. Terlepas dari seberapa cemas yang mereka rasakan, kenyataan itu kejam. Belum ada aktivitas dari tempat itu sampai sekarang. Waktu tidak akan berhenti karena siapapun. Oleh karena itu, setelah api iblis disegel selama 2 tahun penuh, untayan harapan di hati banyak orang mulai meredup secara bertahap. Kelompok Yao Lao tidak bisa berbuat apa-apa untuk membendung situasi seperti itu. Mereka hanya bisa menghentikan beberapa pertempuran ofensif dan beralih ke pertahanan. Sementara aliansi Mansion Langit mengubah metode bertarungnya, alam api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan setelah diam selama 2 tahun. Alam api iblis masih sepanas biasanya, telur kristal besar melayang di langit di atas wilayah laut magma.
permukaan telur kristal itu berkilauan. Kadang-kadang, ada bibit api samar yang melompat-lompat, muncul seperti peri yang dipenuhi dengan spiritualitas. Retakan! Suara samar tiba-tiba dipancarkan dari keheningan. Jika mata seseorang melirik, orang akan melihat bahwa permukaan telur kristal perlahan mulai retak. Setelah retakan pertama ini muncul, semakin banyak retakan mulai naik secara bertahap melintasi telur kristal. Pada akhirnya, cangkang kristal besar jatuh dari atas. Bang! Cahaya merah muda dan keemasan tiba-tiba naik ke langit setelah telur kristal retak. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi tirai yang tersebar dari langit yang jauh. Keributan! Sebuah lengan tiba-tiba terulur dari pilar cahaya saat sosok dengan kasar meregangkan pinggangnya yang malas. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara seperti guntur yang menggema di langit. Saya akhirnya keluar dari retret saya. Sesosok telanjang melangkah keluar dari pilar cahaya. Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah sosok itu selain Xiaoyan? Namun, rambut hitamnya tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan tampan. Jika salah satunya adalah dengan hati-hati mengamati matanya, satu akan menemukan bahwa mereka telah berubah menjadi dua teratai api yang sangat kecil. Teratai berputar dan kekuatan isap misterius dipancarkan dari mereka, seolah-olah jiwa seseorang dapat diseret ke dalamnya. Ah, Xiaoyan Gege, kenapa kamu tidak mengenakan pakaian apapun? Suara jernih yang terdengar seperti mata air yang mengalir di lembah sambil disertai rasa malu muncul di belakang Xiaoyan segera setelah dia melangkah keluar dari pilar cahaya. Xiaoyan berbalik dan melihat sosok cantik, yang rambut hitam panjangnya tersebar di pinggangnya yang halus seperti air terjun. Mungkin itu karena dia tertidur saat berlatih. Tetapi wajah Sun Er yang indah dan seperti buah persik saat ini tidak memiliki kelembutan, sebagai gantinya, itu telah mendapatkan sedikit pesona yang menggetarkan jiwa. Menambahkan rasa malu yang samar di wajahnya, yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan dan Xiaoyan terpikat. Istriku memang cantik. Pria telanjang itu melangkah di udara kosong dan menggaruk kepalanya sebelum dia tersenyum dan memuji wanita yang malu di depannya. Bab 1524, Bayi Api. Retret ini mungkin telah menghabiskan banyak waktu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang dipenuhi api. Meskipun lingkungan ini tampak sama seperti ketika dia melakukan retret, dia masih bisa merasakan perbedaan. Iya. Sun Er di sampingnya dengan lembut mengangguk. Api teratai iblis pemurnian bukanlah hal yang biasa. Jika mereka tidak punya waktu, bahkan mereka berdua tidak akan bisa memperbaikinya. Xiaoyan Gege sepertinya cukup kuat sekarang, bukan? Sun Er memutar matanya saat dia bertanya-tanya sambil tersenyum. Tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala aula jiwa saat aku bertemu dengannya lagi nanti. Xiaoyan sedikit tersenyum. Suaranya menyampaikan keyakinan yang luar biasa. Manfaat yang diperolehnya dari pemurnian api teratai setan pemurnian tidak ada bandingannya. Berdasarkan indranya, kekuatannya seharusnya mencapai tingkat awal bintang kelima dari kelas Do Sheng. Ini adalah lompatan 3 bintang jika dibandingkan dengan kekuatan Do Sheng 2 bintang perantara sebelum dia mengambil retret. Lompatan besar dalam kekuatan ini bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa tidak percaya sebelumnya. Menjadi seorang elit Do Sheng, dia jelas menyadari betapa sulitnya untuk menaikkan level seseorang di dalam kelas Do Sheng. Peningkatan 3 bintang ini akan membutuhkan pelatihan selama puluhan tahun dalam keadaan normal. Kali ini, dia telah menggunakan api teratai iblis pemurni untuk meningkatkan kekuatannya. Di seluruh dunia, satu-satunya objek spiritual dengan kemampuan luar biasa yang memungkinkan kekuatan elit Do Sheng melambung 3 bintang kemungkinan hanya api surgawi peringkat ketiga ini. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya. Kali ini, berkat Xiaoyan Gege, kekuatanku juga akhirnya meningkat banyak. Sun Er tertawa pelan. Selama proses pemurnian api teratai iblis pemurnian, sedikit energi besar dan perkasa juga telah memasuki tubuhnya. Karenanya,
dia juga mendapat manfaat. Meskipun dia belum menembus bintang kelima dari kelas Dousheng, dia telah melonjak ke tingkat lanjutan dari bintang keempat dari kelas Dousheng. Harus dikatakan bahwa keuntungan yang mereka berdua capai selama retret ini akan menyebabkan orang lain menjadi sangat iri. Xiao Yan secara alami senang bahwa kekuatan Sun Er telah melonjak. Meskipun kekuatannya mungkin akan meningkat lebih banyak jika dia menyerap api teratai iblis pemurni saja, dia tahu dia akan mati karena serangan api iblis jika bukan karena bantuan Sun Er. Bagaimana mungkin dia masih dalam kondisi saat ini? Aku ingin tahu apa api surgawi saat ini di tubuhku. Pikiran Xiao Yan dengan cepat kembali ke masalah yang paling penting. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa api surgawi yang semula memenuhi tubuhnya telah benar-benar menghilang. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan turun. Api surgawi adalah sesuatu yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Hilangnya api surgawinya akan menjadi pukulan besar baginya. Xiao Yan gegeh, ada apa? Sun Er di samping buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menanggapi suaranya. Dia tenang dan hati-hati memeriksa bagian dalam tubuhnya. Hanya setelah beberapa saat dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar hadir jauh di dalam tubuhnya. Keluar! Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan hal ini. Dia menjerit pelan dan nyala api berwarna merah muda tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Tampaknya ada cahaya keemasan samar yang mengalir di sekitar tepi api seperti benda logam. Munculnya gugusan api merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Kemudian, klaster tiba-tiba mulai bergoyang. Itu kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki di depan mata Xiao Yan dan Sun Er yang tertegun. Yiwa yiwa! Mata besar bayi api kecil itu berisi api merah muda, dan mereka mendarat di Xiao Yan saat bayi itu muncul. Setelah itu, ia mengulurkan tangan kecilnya yang lembek dan meraih lengan Xiao Yan. Bayi itu terus-menerus menggosok Xiao Yan, tampak sangat penuh kasih sayang. Ini, Xiao Yan dan Sun Er benar-benar tercengang saat mereka menatap bayi api yang tidak terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari lengan. Sepintas, itu seperti bola bundar kecil yang lembek. Sebuah jalinan hadir di kepala kecilnya sementara kain kecil-kecil melilit bagian depan tubuhnya, meninggalkan pantatnya terlihat. Ada segel api lotus merah muda tercetak di kepala kecilnya. Sepintas, itu tampak sangat lucu. Paling tidak, ada kilau berkilau di mata cantik Sun Er. Sepertinya dia dibanjiri dengan cinta ibu. Yiwa yiwa! Bayi api itu meraih tangan Xiao Yan dan mengayunkannya sementara Xiao Yan dan Sun Er tercengang oleh situasi tak terduga ini. Sebuah tender dan suara aneh keluar dari mulut bayi. Apa yang terjadi? Xiao Yan akhirnya pulih pada saat ini. Dia melihat bayi api yang menolak untuk melepaskan lengannya dan bertanya dengan suara yang hilang. Sun Er hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaannya yang tidak mengerti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mungkinkah ini api baru di tubuhmu setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi? Jika api teratai iblis pemurni ditambahkan, Xiao Yan memiliki total 6 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika 6 jenis api surgawi digabungkan. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencoba menggabungkan 6 jenis api surgawi sebagai percobaan. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar jawabannya. Matanya kembali ke bayi api lembek di lengannya saat dia tanpa sadar mencubitnya. Kulit bayi yang lembut dan halus membuat Xiao Yan menyadari bahwa bayi api ini terasa seperti bayi sungguhan. Perasaan kulit bayi api itu persis sama dengan manusia. Terlebih lagi, dia merasakan bahwa dia sepertinya memiliki hubungan yang aneh dengan benda kecil ini setiap kali dia menyentuhnya. Perasaan akrab itu persis sama seperti ketika dia mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya di masa lalu.
Benda ini benar-benar api surgawi di dalam tubuhku. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia yakin bahwa bayi api ini adalah api surgawi baru yang terbentuk setelah menggabungkan api teratai iblis pemurni, tetapi bahkan dia bingung mengapa perubahan seperti itu akan terjadi. Saya merasakan perasaan yang akrab dari hal kecil ini. Tampaknya mirip dengan kaisar emas pembakaran api surgawi saya. Sun Er berkomentar dengan lembut pada saat ini. Kaisar emas Anda yang membakar api surgawi bergabung dengan penyempurnaan api teratai iblis pemurni. Jadi, beberapa esensi dari kaisar emas pembakaran api surgawi telah bergabung ke dalam tubuhku. Xiao Yan menjelaskan. Matanya terus tertuju pada bayi api di lengannya. Bayi itu memiliki kepang di kepalanya. 5 jenis api surgawi di dalam tubuhnya telah sepenuhnya bergabung dengan api teratai iblis pemurni. Tentu saja, jika seseorang ingin lebih tepatnya, seseorang harus mengatakan bahwa 5 api surgawinya telah bergabung menjadi api teratai iblis pemurnian. Meskipun 5 jenis api surgawi jumlahnya lebih besar, jumlah ini tidak menimbulkan perlawanan terhadap api teratai iblis pemurni, sehingga mereka benar-benar digabung ke dalam api teratai iblis pemurnian. Jika Xiao Yan belum mengaktifkan mantra api dan menyempurnakan api iblis, dia mungkin akan merasakan akhir yang jauh lebih buruk saat mencoba mendapatkan sesuatu. Haha, Xiao Yan gege, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa hanya sedikit api surgawi yang bisa terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Jika tebakanku benar, ini pasti roh api-api surgawi yang baru terbentuk di dalam tubuhmu. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Dari kelihatannya, ini sepertinya bukan sesuatu yang buruk. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan sudut mulutnya berkedut. Dia bertanya, kalau begitu, bagaimana saya akan melepaskan api teratai Buddha marah ketika bertarung dengan orang lain di masa depan? Dia telah memeriksa tubuhnya sebelumnya dan api surgawi yang datang kemanapun dia memanggilnya telah sepenuhnya menghilang. Apa yang akan dia gunakan untuk menggumpalkan teratai api untuk bertarung dengan orang lain? Iwa. Mata besar dari benda kecil yang memeluk tangannya dan air liur yang menetes menjadi cerah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan api berkumpul di telapak tangannya. Teratai api dengan cepat terbentuk. Api teratai Buddha marah. Mata Xiao Yan hampir keluar dari kepalanya melihat bentuk teratai api ini. Api teratai Buddha yang marah adalah keterampilan yang dia ciptakan. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya, namun benda kecil ini secara acak mampu menciptakannya dan dengan kecepatan yang bahkan penciptanya, Xiao Yan, tidak dapat menandinginya. Benda kecil ini bahkan diam-diam mempelajari skill Du Mu. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Iwa. Kebanggaan muncul di wajah lembut kecil makhluk kecil itu setelah merasakan keterkejutan Xiao Yan. 2 tangan kecil terkepal dan kemudian dilepaskan sebelum banyak api teratai Buddha Angry 2 warna terbentuk di atas telapak tangannya. Setelah itu, mereka melayang di sekelilingnya dan terus berputar. 10 api teratai Buddha yang marah. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah melihat teratai ini. Bahkan dia tidak pernah berhasil menciptakan 10 api teratai Buddha marah bersama-sama. Meskipun teratai api ini hanya dibuat dari 2 jenis api surgawi, kekuatan dari jumlah seperti itu akan luar biasa. Iwa. Namun, keterkejutan Xiao Yan tidak berakhir. Setelah membentuk 10 api teratai Buddha marah, benda kecil itu memberi isyarat dengan tangannya, dan 10 teratai api tiba-tiba berbenturan sebelum dengan cepat bergabung. Dalam sesaat, teratai api yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah bangkit dari bentrokan itu. Hati Xiao Yan terasa seolah-olah telah dicengkeram dengan keras saat dia menatap lotus api merah muda selebar setengah kaki, yang tampak halus dan indah. Bahkan napasnya menjadi sedikit sulit. Pemusnahan. Teratai api. Xiao Yan menghirup udara saat dia bergumam pelan. Teratai api yang diciptakan oleh bayi api adalah kartu truf terkuatnya, teratai api pemusnahan,
Tetapi kekuatan teratai api ini berkali-kali lebih menakutkan daripada jenis teratai api apapun yang pernah dibuat Xiao Yan di masa lalu. Kali ini, aku benar-benar mengambil harta karun. Bab 1525, Dataran Api Iblis. Bayi api yang bisa melepaskan api teratai pemusnahan, Xiao Yan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda lawannya selama pertarungan di masa depan. Selama dia memikirkannya, benda kecil ini akan mampu membuat lotus api dengan sangat cepat. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiao Yan. Xiao Yan dan Sun Er bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Jelas, evolusi api surgawi telah melampaui harapan mereka. Iwa. Benda kecil itu bermain dengan teratai api pemusnahan yang mengambang di sekitar tubuhnya. Setelah itu, bayi itu melebarkan mulutnya dan menelan teratai api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Xiao Yan. Dia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang dia rasakan, dia muncul seperti hewan peliharaan kecil yang memandang Xiao Yan sebagai kerabat terdekatnya. Xiao Yan tersenyum saat mengamati bayi api ini. Tangannya dengan lembut mengusap kepala kecil bayi itu. Bayi itu menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus menangis dengan gembira. Xiao Yan dengan lembut tertawa saat menyaksikan reaksi ini. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius ini, untungnya Xiao Yan masih bisa mengendalikannya. Hal kecil ini akan segera melaksanakan perintahnya selama dia memikirkannya. Dari sudut pandang tertentu, hanya ada perantara tambahan antara Xiao Yan dan api surgawi. Selain itu, mediator ini mampu melepaskan kekuatan penuh api surgawi Xiao Yan. Benda ini sepertinya memiliki kecerdasan. Akan ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama. Sun Er tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Iwa. Bayi api yang menggosok lengan Xiao Yan dengan cepat mengangkat kepalanya, tampak seolah mengerti kata-kata Sun Er. Mata besar itu berisi antisipasi saat mereka menatap Xiao Yan sementara mulutnya mengeluarkan suara lembut, Yiwa. Nama. Karena suka berteriak Yiwa, aku akan menyebutnya Yi kecil. Xiao Yan merentangkan tangannya dan secara acak memberi nama bayi itu. Iwa. Bayi api itu segera menjadi sedih begitu dia mendengar nama yang dipilih Xiao Yan secara acak. Mulutnya berteriak, Yiwa, sebagai protes, tetapi Xiao Yan hanya tertawa ketika mendengar keberatan ini sebelum berkata, Yi kecil, cepat kembali. Kita akan meninggalkan tempat ini. Little Yi hanya bisa dengan sedih berbaring di tangan Xiao Yan setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi sekelompok api merah muda yang kembali ke tubuh Xiao Yan. Kamu bahkan menjadi anak kecil. Sun Er tak berdaya menggelengkan kepalanya dan mencaci. Haha. Xiao Yan tertawa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat alam ini yang dipenuhi dengan api. Dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Iya. Sun Er sedikit mengangguk. Pelatihan mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu. Klan itu mungkin akan terbalik. Sun Er. Xiao Yan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Matanya sangat lembut saat mereka membelai keindahan di depannya. Wajah Sun Er segera memerah di bawah matanya yang panas dan mendidih. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, ada apa? Aku akan menemukan waktu untuk pergi ke klan Gu untuk melamar pernikahan begitu kita kembali. Kami akan mengadakan pernikahan besar setelah saya menyelamatkan ayah saya. Apa yang kamu katakan? Sosok halus Sun Er bergetar. Wajahnya yang indah mengungkapkan rasa malunya. Tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini dan kalimat ini. Untungnya, jantungnya masih melompat seperti rusa kecil dari betapa bersemangat dan cemasnya dia setelah mendengarnya sekarang. Ya,
Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat sosok cantik itu menganggukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi kemanapun dia mau di dunia. Dia bahkan tidak perlu takut pada klan kuno dengan warisan panjang seperti klan Gu karena sampah dari klan Xiao itu telah menjadi puncak keberadaan dunia ini. Ayo pergi! Xiao Yan mengulurkan tangannya dan melilit pinggang Sun Er yang lembut, halus, tampaknya tanpa tulang, menariknya ke pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat nyala api merah muda muncul di jarinya. Dia menunjuk jarinya dan ruang ini, yang telah menyebabkan banyak bintang 5 Dou Sheng merasa tidak berdaya, terbelah dengan paksa, membentuk garis retakan yang sangat besar. Xiao Yan memeluk Sun Er lebih dekat dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang bersama dengan celah spasial itu. Alam api iblis ini akhirnya menjadi benar-benar sunyi setelah Xiao Yan dan Sun Er pergi. Ranah ini juga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Dataran api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, tetapi telah berubah menjadi dataran putih 2 tahun lalu. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki melintasi dataran seperti kelabang besar. Gelombang panas yang besar naik dari kedalaman retakan ini, mengakibatkan daerah ini tampak sangat kering. Dataran ini telah dibuat setelah api teratai iblis pemurnian turun 2 tahun lalu. Banyak gunung di wilayah ini telah berubah menjadi tidak ada dalam sekejap sementara tanah telah berubah menjadi lava. Namun, ketika alam api iblis kemudian ditutup, lava di wilayah ini secara bertahap memadat. Akhirnya, tanah itu berubah menjadi dataran yang bisa dilihat hari ini. Berdasarkan akal sehat, tanah tempat api iblis mengamuk akan tetap sangat sunyi, tetapi sekelompok tentara bayaran yang bertualang telah menemukan kristal misterius yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan ganas di dataran ini, menyebabkan tanah ini menjadi sangat hidup. Kristal individu yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan ganas disebut batu api iblis, karena kristal ini tampaknya memiliki jejak sisa yang sangat samar dari api iblis. Meskipun api iblis yang tersisa ini telah diencerkan ribuan kali, itu masih merupakan harta mutlak bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Dou Qi dan alkemis. Selama seseorang mampu menyerap energi di dalam batu api iblis ini, Dou Qi seseorang tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dataran ini telah menarik banyak faksi yang telah mendirikan wilayah dan mulai menambang batu api iblis 2 tahun lalu. Aliansi Sky Mansion secara alami adalah salah satu dari faksi ini. Selain itu, area yang mereka tempati adalah tempat di dalam dataran yang dipenuhi dengan pembuluh darah setan api Rox yang paling kaya. Dengan kekuatan aliansi saat ini, tidak ada yang berani melakukan hal bodoh bahkan jika mereka merasa cemburu. Kemanapun aliansi Mansion Langit pergi berarti aula jiwa sudah dekat. Ini pada dasarnya menjadi akal sehat yang diketahui oleh semua orang di dataran tengah. 2 faksi besar telah melakukan perang yang luar biasa panas selama 2 tahun ini. Perkelahian pasti akan pecah ketika kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi menyebar ke Demonic Flame Plains, Hall of Souls telah mendirikan aula cabang di sana juga. Beberapa dari faksi-faksi yang serakah akan batu api iblis tetapi tidak berani menentang aliansi Mansion Langit sendirian diam-diam bergabung dengan aula jiwa. Selama setahun terakhir ini, Hall of Souls telah bertukar pukulan dengan pasukan aliansi yang ditempatkan di tanah ini berkali-kali. Meskipun kedua belah pihak menderita kerugian dan cedera, batu api iblis yang mereka peroleh juga memungkinkan mereka untuk merasakan alasan mereka tetap tinggal. Oleh karena itu, Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance bertempur di dalam Demonic Flame Plains setiap 3 hari dan bertempur dalam pertempuran yang lebih besar setiap 5 hari, menyebabkan wilayah ini tampak sangat hidup. Dentang! 2 pedang berat yang dikelilingi oleh Dou Qi yang kuat saling bertabrakan, memaksa Taman untuk menembak. Salah satu pedang jelas tampak lebih lemah dari yang lain.
Tubuh pemilik pedang dipaksa mundur puluhan langkah. Wajahnya memucat dan seteguk darah dimuntahkan, tetapi dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi merah cerah setelah melihat saudara-saudara yang terluka parah. TSK, Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami telah mengawasimu selama lebih dari setengah bulan. Sosok manusia itu, yang telah melukai orang lain dengan pedangnya, melangkah di udara kosong dan tertawa aneh. Dia mengenakan jubah hitam. Dari tampilan lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari Hall of Souls. Komandan, kamu harus cepat dan pergi. Batu api iblis itu adalah sumber daya yang digali unit Xuan kami sambil mempertaruhkan hidup kami selama sebulan untuk mendapatkannya. Mereka tidak boleh mendarat di tangan orang-orang ini dari aula jiwa. Seorang pria berlumuran darah agak jauh meraung. Namun, aumannya baru saja terdengar ketika pedang panjang menembusnya dari belakang, mencegahnya mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Sekelompok orang bodoh dari Sky Mansion Alliance berani menambang batu api iblis di wilayah Hall of Soulsku. Kamu mencari kematian! Tawa gelap dan dingin terpancar dari sekitar mereka. Suara angin yang deras muncul dan banyak sosok hitam muncul di langit di atas, mengelilingi lusinan individu yang berlumuran darah itu. Pria bernama Komandan Liu mengungkapkan wajah yang benar-benar pucat saat melihat sosok-sosok ini. Aliansi Sky Mansion tidak memiliki pengecut. Komandan, kami akan menutupi pelarianmu. Selama Anda menyerahkan batu api iblis ini kepada atasan, kita akan bisa menjadi murid aliansi batin. Lusinan sosok manusia yang mengelilingi Komandan Liu meraung dengan suara rendah. Mereka muncul seperti serigala ganas yang telah dipaksa menjadi sudut saat mereka bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Mendengar ini, tangan yang memegang senjata Komandan Liu bergetar. Dia menyentuh tas di dekat dadanya. Ada 10 cincin penyimpanan di sana, masing-masing diisi dengan batu api iblis. Inilah yang diperoleh bagian mereka setelah mencari selama berbulan-bulan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka berhasil membawa mereka kembali ke aliansi, semua orang di bagian mereka akan diangkat menjadi murid aliansi batin. Pada saat itu, posisi mereka akan sangat berbeda. Namun, keadaan mereka saat ini telah menyebabkan suasana hati semua orang menjadi sedingin es. Mereka pasti harus membayar harga yang sangat mengerikan jika mereka ingin membebaskan diri dari pengepungan ini dengan kekuatan mereka. Saudara-saudara, kita semua telah selamat dari banyak pertempuran sampai di sini. Ada hari-hari baik yang menunggu kita setelah ini. Karena itu, ambil senjatamu dan seranglah denganku. Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, dia memimpin untuk menyerang ke depan. Mengenakan biaya, lusinan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka memerah saat mereka menyerbu ke arah pengepungan. Bunuh mereka semua! Angkat kepala mereka dan serahkan mereka ke Sky Mansion Alliance. Seorang tetua yang tampak teduh dengan acuh tak acuh melirik individu-individu yang keras kepala ini dari udara saat dia berbicara dengan suara samar. Dipahami, seorang pria di belakang tetua mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia dengan hormat menjawab. Dia akan mengambil langkah maju ketika dia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba terdiam. Pria ini bereaksi dengan cepat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat lelaki tua dengan status tertinggi, tetapi yang dia lihat hanyalah kepala sesepuh yang tampak acuh tak acuh itu terbang tanpa alasan. Darah melesat ke langit seperti pilar, menggantung kepala dan mengantarkannya ke Sky Mansion. Hall of Souls saat ini tampak cukup berani. Ruang di belakang lelaki tua tanpa kepala itu perlahan berfluktuasi di bawah mata terkejut lelaki itu. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul.